Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdabil ummahat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. حبيبتي أمي رضاك يا أمي دنيتي وجناني يا أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun materi kita hari ini adalah ibumu. Ibu kita adalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi dari yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu garis untuk kita perhatikan, aba-aba untuk kita jaga, supaya kita senantiasa memuliakan, menghormati, menyayangi, memperhatikan ibu kita. Dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah sudah menetapkan, mewajibkan kepada manusia bahwa janganlah kamu menyembah kecuali kepada Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di sini ada kata-kata wabil walidaini, kepada kedua orang tuamu. Ihsana, berbuat ihsan, berbuat kebaikan, berarti memuliakan. Kedua orang tua kita ini yang paling utama, kata Rasulullah, kita muliakan lebih tinggi adalah ibumu. Ketika seseorang sahabat bertanya, pada siapa saya berbuat baik ya Rasulullah? Yang paling utama ummu, ibumu. 3 kali setelah disebutkan ibumu, kemudian bertanya sahabat, siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, ayah. Jadi kita miris hari ini melihat informasi tentang adanya seorang anak yang membunuh ibunya karena dia dimarahi oleh ibunya itu, sehingga dia membunuh ibunya. Ini adalah salah satu tindakan-tindakan amoral, tindakan yang menjatuhkan nilai seorang ibu di mata manusia. Bagaimanapun ada kesalahan ibu kita, itu harus kita memahami, tetap menjaga komunikasi dengan baik kepada ibu kita. Karena di dunia ini ibu kita cuma satu. Tidak ada yang bisa menggantikan bagaimana jasa ibu kita ketika berada dalam kandungan.
wahnan ala wahnin. Ya, menderita ketika melahirkan, sangat menderita. Ketika menyusukan, sangat menderita. Ketika ibu kita mengasuh kita, di waktu dia tidur, kita terbangun, kita menangis, lalu dia perhatikan kita karena kecintaannya kepada anaknya. Maka jasa-jasa ini tidak boleh dilupakan. Betapa hebatnya jasa ibu kita terhadap kita sebagai manusia. Maka Allah sangat murka kepada orang-orang yang tidak memperhatikan, tidak mempedulikan orang tuanya. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Jangan mengatakan apalagi membentak-bentak orang tuanya. Ini adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang anak masih bayi diperhatikan, dilindungi oleh ibunya, diperhatikan kasih sayang sepenuhnya kepada anaknya. Lalu dia dibesarkan, kemudian dididik, sekolah sampai dia dewasa. Tidak pantaslah seorang anak membalas kasih sayang ibu dengan racun-racun kehidupan, dengan kata-kata yang menyakitkan, dengan sikap dan perbuatan yang merendahkan seorang ibu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah yang terjadi yang menjadi pelajaran bagi kita agar dalam perjalanan hidup kita tetap memuliakan, tetap mengatakan qaulan karima, kata-kata yang indah yang menyenangkan orang tua kita. Setelah seseorang anak manusia dibesarkan, dididik, didoakan, mendapat pekerjaan setelah dia lulus, mengikuti jenjang pendidikan, lalu diberikan, direstui pasangan hidupnya. Setelah berumah tangga, perjalanan hidupnya itu sangat baik. Tapi akhirnya, karena istri yang tidak solehah mempengaruhi seorang suami untuk menitipkan ibunya ke panti jompo. Alangkah sedihnya kita melihat ketika orang tua, seorang ibu dititipkan di panti jompo oleh anaknya yang tadinya dibesarkan, didoakan, dinikahkan, sudah berhasil, rumah tangganya bahagia, tapi karena pengaruh istri ini, seorang suami lebih mementingkan untuk istrinya dan melupakan ibunya. Akhirnya dianggaplah ibunya ini mengganggu rumah tangganya, dititipkanlah di panti jompo. Kita sudah melihat panti jompo itu apa dan bagaimana nasib orang tua yang dititipkan di panti jompo. Kita bertanya, wahai ibu, bagaimana kakek dan ibu di sini? Kenapa ibu berada di panti jompo ini? Jawabannya, air mata menetes ke pipinya. Sebenarnya kami tidak ingin ada di panti jompo ini, tetapi karena situasi yang memaksa kami berada di sini. Bagaimana keadaan anak ibu sekarang? Mereka bahagia dengan rumah tangganya, tetapi kami tersiksa dengan keadaan kami hari ini. Saya punya anak, tetapi merasa tidak punya anak lagi. Ketika kami berada di panti jompo ini, kami ingin melihat cucu kami berada bersama kami. Tapi itu tidak bisa terjadi karena anak saya lebih cinta dia kepada istrinya daripada ibunya sendiri. Malam-malam kami menghibur diri kami bersama teman-teman, mengambil sapu, garung sapu menghibur diri kami. Kami bernyanyi untuk menghilangkan rasa penyesalan kami punya anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Inilah yang kita saksikan ketika berada untuk tanya jawab, diskusi tentang keberadaan
ibu-ibu, orang tua yang sudah dititipkan anaknya di panti jompo itu. Maka ketika masuk mobil, kita bertanya, itu mobil siapa? Itu mobil anak saya. Tetapi dia hanya menitipkan uang untuk biaya hidup kami, bukan memberikan kasih sayang kepada orang tuanya, bukan perhatikan orang tuanya. Pantaslah di zaman Rasulullah ada bernama Alqamah. Alqamah ini dia rajin beribadah. Siang malam dia beribadah. Sholat yang wajib dia tekun, sholat yang sunat dia tekun. Bersedekah dia rajin, berinfak dia suka, berbuat baik dia sangat senang. Tetapi dalam perjalanan rumah tangganya, di ending kehidupannya, dia tidak bisa mengucapkan Allah ketika dibimbing oleh keluarganya. Lalu istrinya meminta diinformasikan kepada Rasulullah agar Rasulullah itu datang melihat, mendoakan suaminya. Lalu dikabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Alqamah itu tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Rasulullah berkata, apakah masih ada orang tuanya? Ada ya Rasulullah, ibunya masih ada. Tolong sampaikan informasi kepada ibunya supaya dia memaafkan anaknya. Informasikan dan suruh di waktu saya akan menjumpai dia sekarang ini. Lalu sahabat yang mendatangi Rasulullah menjumpai ibu Alqamah. Assalamualaikum ya ibu. Salam. Tolonglah bu, ini ada informasi anak ibu Alqamah sedang sakratul maut, tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa kata ibunda Alqamah? Saya tidak akan memaafkan anak saya itu, karena sakit kali hati saya diperbuatnya, karena dia lebih memperhatikan istrinya daripada ibundanya. Ibu Rasulullah akan datang kemari untuk memberikan informasi kabar ini. Jangan saya lebih berhak mendatangi Rasulullah. Saya akan berangkat. Walaupun saya pakai tongkat, saya akan jumpai Rasulullah. Di mana Rasulullah sekarang? Ayo kita datang. Akhirnya ibunda Alqamah menjumpai Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah menjawab salam itu. Dan Rasulullah berkata, wahai ibu, apakah ibu tahu keadaan Alqamah itu? Bagaimana semasa hidupnya dia? Tolong berikan kemaafan kepadanya. Ya Rasulullah, anak saya itu keadaannya baik-baik. Dia sholat sangat aktif. Dia sholat sunat, dia lakukan sebanyak mungkin. Dia bersedekah, dia berbuat baik. Tetapi hati saya sakit karena perbuatan istrinya. Karena anak saya itu lebih mementingkan istrinya daripada ibundanya. Saya tidak akan maafkan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Bilal, siapkan api kayu sebanyak mungkin untuk membakar Alqamah itu. Lebih baik dia kita bakar sekarang. Ya Rasulullah, jangan dibakar anak saya Rasulullah. Kata Rasulullah, daripada dia membawa dosa besar, mengakibatkan dia itu terhalang sholatnya, terhalang puasanya, terhalang sedekahnya karena ibunya tidak memaafkannya. Bagus kita bakar dia. Itulah seorang ibu. Merubah sikapnya, tidak memaafkan, akhirnya memaafkan. Kenapa? Karena bagaimanapun besarnya dosa seorang anak, dia tidak tega kalau anaknya itu menderita, dibakar sebelum dia meninggal dunia.
Ya Rasulullah, saksikan hari ini saya maafkan, meridhoi anak saya Alqamah. Wahai Bilal, lihatlah ke rumah Alqamah, bagaimana keadaan Alqamah itu saat ini. Apakah ibu ini ikhlas memaafkannya atau karena terpaksa karena berada di hadapan saya? Bilal pun bergegas melihat Alqamah. Sebelum sampai ke pintu rumah itu terdengarlah ucapan Alqamah, La ilaha illallah. Alqamah pun melihat, memang langsung Alqamah mengakhiri hidupnya dengan mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah, karena tidak ada ganjalan daripada ibunya lagi. Ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan kedua orang tuanya, apalagi ibundanya. Akhirnya Bilal bergegas menjumpai Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, alhamdulillah, Alqamah sudah mengucapkan kalimat tauhid dengan sebaik-baiknya. Kalau gitu, ayo kita laksanakan fardu kifayahnya, kata Rasulullah. Segera mandikan, segera kafani, segera sholatkan, segera kuburkan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini enggak ada apa-apa tanpa doa orang tua kita, tanpa doa dan perjuangan ibunda kita, dengan jerih payahnya mendidik kita sebagai manusia. Mari kita berusaha tidak menyakiti hatinya. Seandainya kita pernah menyakiti hati ibunda kita, orang tua kita, marilah kita minta maaf sebelum dia meninggalkan dunia yang fana ini. Marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal yang kita kerjakan tidak sia-sia. Ending kehidupan kita di waktu sakratul maut kita mudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, minimal Allah, Allah, Allah. Menjadi hamba yang husnul khotimah, menutup hidupnya dengan kata-kata yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibunda kita tidak bisa kita bayar jasanya. Hendaklah kita membayar jasa orang tua dengan sikap dan perbuatan kita yang menyenangkan hatinya. Mudah-mudahan harapan kita, hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memuliakan orang tua kita. Semoga orang tua kita yang sudah kembali kepada Allah diampuni semua dosanya, dilapangkan kuburan mereka menjadi taman surga. Semoga orang tua kita yang masih berada bersama kita diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan kekuatan iman yang lebih baik ke depannya. Semoga kita bersama orang tua kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah sepanjang masa dan dimudahkan untuk kita, orang tua kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang tercatat namanya di dalam surga sebagai hamba-hamba Allah yang dicintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.